Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Mari kita belajar di Esra pasal yang ke-6. Ini merupakan lanjutan di pasal yang kemarin. Di pasal yang kelima, Nabi Tuhan yaitu Nabi Hagai dan Sakaria menegur, mengingatkan bangsa Yehuda untuk kembali membangun pembangunan bait Allah yang sempat terhenti itu. Sekalipun mereka berkata, belum saatnya kami membangun, tapi Nabi Tuhan menegur mereka, engkau memapani rumahmu dengan baik, tapi membiarkan bait suci dalam kondisi seperti itu. Dan ketika mereka mulai bangkit lagi, mereka kembali untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan dalam pembangunan bait Allah. Dan lihat bagaimana cara Tuhan begitu ajaib untuk menolong mereka sehingga pembangunan bait suci akhirnya terus berjalan. Bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Padahal kalau kita baca di pasal yang kelima kemarin, bahwa Bupati Tatnai yang dia menentang akan pembangunan ini, mereka bahkan mengirimkan surat kepada Raja Darius menceritakan kejelekan-kejelekan orang Yehuda ini. Tapi yang menarik adalah Tuhan justru pakai cara itu untuk menolong bangsa Yehuda. Ketika menerima surat itu, Raja Darius justru memerintahkan sebuah penyelidikan di sejarah raja-raja sebelumnya. Apakah memang pernah dikeluarkan surat yang menyatakan bahwa mereka mengizinkan pembangunan rumah Allah bagi bangsa Yehuda itu? Mari kita baca ayat yang pertama. Sudah itu, atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan rumah, perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkan perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelian, dan korban api-apian haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan seterusnya. Dari penyelidikan itu ditelusuri apakah pernah raja-raja yang sebelumnya mengeluarkan perintah untuk pembangunan rumah Allah itu, dan akhirnya ketemu. Akhirnya Raja Darius di pasal yang ke-6 justru memberikan perintah kepada bupati daerah Tatnai yang awalnya dia hendak mengabarkan kabar buruk tentang Yehuda dan pembangunan bait suci itu, akhirnya justru menerima surat perintah dari Raja Darius yang isinya seperti ini. Ayat 7, biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Saudara-saudara, dengan cara yang ajaib Tuhan bisa bekerja menolong bangsa Yehuda kembali melanjutkan pembangunan bait Allah. Di mana ada kerinduan, di mana ada usaha, di mana ada perjuangan, di situ ada jalan. Makanya berserah sambil kita memperjuangkan apa yang kita pergumulkan, itu adalah kombinasi untuk kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Seandainya mereka terus-menerus dalam kondisi putus asa, seandainya mereka berkata, kalau ini kehendak Tuhan, maka akan jadi dengan sendirinya, tentu saja mereka tidak akan mengalami mujizat ini. Namun di saat mereka berani bangkit, berani melakukan kembali, memperjuangkan kembali, Tuhan menyertai dan campur tangan. Tuhan bisa memberkati kita dengan kasih karunia. Artinya, mungkin yang kita lakukan tidak seberapa, tapi berkatnya luar biasa melimpah. Bahkan ada waktunya mungkin kita diam dan tidak lakukan apa-apa, tapi Tuhan tolong dan Tuhan berkati kita dengan cara luar biasa. Memang ada satu ayat yang berkata, kita diam dan hanya melihat bagaimana Tuhan berperang ganti kita. Tapi jangan lupa bahwa ada juga ayat yang memerintahkan kepada kita untuk kita berusaha, untuk kita melakukan sesuatu dengan tangan kita. Maka Alkitab katakan apapun yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Lihatlah konsep firman Tuhan secara utuh.
jangan sepotong-sepotong. Jangan kita malas, lalu kemudian kita berpikir, kalau memang Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Kalau Tuhan mau selesaikan masalah, pasti akan selesai dengan sendirinya. Tentu saja itu konsep yang sangat keliru. Berserah, tapi bagian kita adalah memperjuangkan apa yang kita sedang kumpulkan. Nyata-nyatanya ketika mereka berani memperjuangkan, Tuhan tolong dengan cara yang ajaib, sehingga pembangunan bait Allah kembali berjalan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan, berserah dan melakukan bagian kita.